Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Lut adalah salah satu nabi dalam kepercayaan tiga agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Tetapi di agama Yahudi dan Kristen lebih dikenal dengan nama Lot. Nabi Lut atau Lot menurut Islam merupakan nabi ketujuh setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut adalah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah pada kaumnya di negeri Sodom atau Sodom dan Gomora atau Amora. Namanya disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Nabi Lut masih memiliki ikatan saudara dengan Nabi Ibrahim. Lebih tepatnya, ia adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat berdakwah kepada kaumnya di kota Sodom, Nabi Lut mendapatkan banyak tantangan. Masyarakat di kota Sodom adalah masyarakat yang rendah moralnya dan rusak akhlaknya. Masyarakat Sodom tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Dengan alasan itulah Nabi Lut diatas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan kelakuan serta akhlak umatnya itu. Kaum Sodom setiap harinya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat dan kemungkaran merajalela dalam pergaulan hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari di mana yang kuat menjadi penguasa, sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Yang lebih parah lagi, masyarakatnya melakukan penyimpangan seksual di mana hampir seluruh kaum laki-lakinya hanya tertarik kepada sesamanya, dan begitu juga kaum wanita. Kedua jenis kemungkaran ini begitu merajalela di dalam masyarakat, sehingga hal tersebut merupakan suatu kebudayaan bagi kaum Sodom. Kelakuan para masyarakat Sodom ini diabadikan di dalam Al-Quran. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 165 hingga 166. Berkali-kali Nabi Lut menyerukan kepada mereka untuk meninggalkan kebudayaan menyimpang mereka. Karena sudah terlanjur hancur moral masyarakat di sana, mereka pun tidak mau mendengar perkataan Nabi Lut. Hanya sebagian kecil saja yang mau mengikuti ajaran Nabi Lut. Demikianlah Nabi Lut melaksanakan dakwanya sesuai dengan tugas risalahnya. Ia tidak berhenti-henti menggunakan setiap kesempatan dan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya secara berkelompok atau perorangan, mengajak agar mereka beriman dan percaya kepada Allah dan menyembah Allah. Diajaknya kaumnya untuk melakukan amal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar. Akan tetapi keruntuhan moral dan kerusakan akhlak telah mendarah daging di dalam pergaulan sosial mereka. Dan pengaruh hawa nafsu serta bujukan setan sudah begitu kuat dan menguasai tindak tanduk mereka. Maka dakwah dan ajakan Nabi Lut yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidak mendapat tempat di dalam hati dan pikiran mereka, dan berlalu begitu saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Telinga-telinga mereka sudah menjadi tuli terhadap ajaran-ajaran Nabi Lut. Sedang hati dan pikiran mereka sudah tersumbat rapat dengan ajaran-ajaran setan dan iblis. Hingga pada suatu saat kaumnya merasa kesal dengan Nabi Lut yang selalu berdakwah dan mengingatkan mereka. Mereka pun kemudian meminta Nabi Lut untuk menghentikan dakwanya dan mengusir ia beserta keluarganya dan pengikutnya untuk pergi dari kota Sodom. Sahabat beriman, pada saat itu Nabi Lut merasa bahwa berdakwah kepada mereka yang sudah runtuh akhlak dan moralnya adalah perbuatan yang sia-sia. Sehingga ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijatuhkan azab kepada para kaumnya itu. Permohonan Nabi Lut dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah. Dikirimkanlah kepadanya 3 orang malaikat yang menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang bertemu Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak dan memberitahukan kepada mereka bahwa mereka adalah utusan Allah dengan tugas menurunkan azab kepada kaum Lut penduduk kota Sodom atau Sodom.
Dalam Quran Surah Ad-Dariyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ibrahim bertanya, apakah urusanmu hai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yaitu kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Ad-Dariyat ayat 31 hingga 34. Dalam pertemuan tersebut Nabi Ibrahim memohon agar penurunan asap kepada kaum Sodom ditunda. Kalau mereka kembali sadar, kemudian mendengarkan dan mengikuti ajakan Lut, serta bertobat dari segala maksiat dan perbuatan mungkar. Juga dalam pertemuan itu Nabi Ibrahim mohon agar anak saudaranya Lut diselamatkan dari azab yang akan diturunkan kepada kaum Sodom. Permintaan itu oleh para malaikat tersebut diterima dan dijamin bahwa Lut dan keluarganya tidak akan terkena azab. Para malaikat tersebut sampai di Sodom dengan menyamar sebagai lelaki muda yang berparas tampan dan berbadan yang berotot serta tegap tubuhnya. Dalam perjalanan ketika mereka hendak memasuki kota, mereka berselisih dengan seorang gadis yang cantik yang sedang mengambil air dari sebuah perigi. Lelaki muda atau malaikat bertanya kepada si gadis, kalau mereka diterima di rumah sebagai tamu. Si gadis tidak berani memberi keputusan sebelum ia berunding terlebih dahulu dengan keluarganya. Maka ditinggalkanlah para lelaki muda itu, lalu pulang ke rumah cepat-cepat untuk memberitahu ayahnya, yakni Nabi Lut. Mendengar kabar berita anak perempuannya, Nabi Lut menjadi bingung. Jawaban apa yang harus ia berikan kepada para pendatang yang ingin bertamu ke rumahnya? Hanya dalam beberapa waktu. Namun menerima tamu yang berparas tampan akan mengundang resiko, yaitu gangguan kepadanya dan kepada tamu dari kaumnya yang tergila-gila untuk melakukan hubungan sejenis dengan anak muda yang mempunyai tubuh bagus dan paras wajah yang elok. Sedang kalau hal yang demikian itu terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya. Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat itu. Akhirnya Nabi Lut memutuskan untuk menerima lelaki-lelaki muda itu sebagai tamu di rumahnya. Lut hanya pasrah kepada Allah dan berlindung sekiranya terdapat segala rintangan yang datang. Lalu pergilah Lut menjemput tamu yang sedang menanti di pinggir kota dan diajaklah mereka bersama-sama ke rumah. Ketika itu kota Sodom sudah dalam keadaan malam hari dan penduduknya sudah nyenyak tidur di rumah masing-masing. Nabi Lut telah pun berpesan kepada istri dan kedua putrinya agar merahasiakan kedatangan anak lelaki muda itu, jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Namun istri Nabi Lut membocorkan berita kedatangan tamu Lut kepada mereka. Datanglah beramai-ramai lelaki Sodom yang buta ini ke rumah Nabi Lut, berkeinginan untuk memuaskan nafsu mereka. Setelah lama tidak mendapat anak muda, berteriaklah mereka memanggil Lut untuk melepaskan anak-anak muda itu, agar diberikan kepada mereka untuk memuaskan nafsu. Dengan teriakan mereka, Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu yang datangnya dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Mereka diberi nasihat agar meninggalkan perbuatan mereka yang keji itu, perbuatan mereka yang bertentangan dengan fitrah manusia dan kodrat alam di mana Allah telah menciptakan manusia berpasangan antara lelaki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan keturunan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi ini. Namun Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah. Seruan dan nasihat Nabi Lut tidak dihiraukan dan dipedulikannya. Mereka bahkan mendesak akan membuka pintu rumahnya dengan paksa jika pintu tidak dibuka. Merasa dirinya sudah tidak berdaya untuk menahan arus orang-orang lelaki kaumnya itu yang akan memaksakan kehendaknya. Dengan kekerasan berkatalah Nabi Lut secara terus terang kepada para tamunya, sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu jika menyerbu ke dalam.
Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani oleh mereka yang dapat aku mintai pertolongannya. Aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghindarkan gangguan terhadap tamu di rumahku sendiri. Mendengar keluh kesah Nabi Lut, lantas pemuda-pemuda itu memberitahu hal yang sebenarnya, bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang menyamar sebagai manusia, yang dimana diutus oleh Allah untuk menurunkan azab dan siksa atas rakyatnya karena segala kemungkaran dan kemaksiatan yang keji dan kotor. Malaikat-malaikat itu menyuruh Nabi Lut membuka pintu rumahnya seluas mungkin agar dapat memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus akan nafsu terhadap lelaki itu masuk. Namun malangnya ketika pintu dibuka dan para penyerbu menginjakan kaki mereka untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu pun. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka, lalu diusap-usap dan digosok-gosok mata mereka. Ternyata mereka sudah menjadi buta. Para malaikat tersebut berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan tersebut bersama keluarga dan pengikutnya, karena telah tiba waktunya azab Allah ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar dalam perjalanan keluar kota, jangan ada seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya selepas tengah malam. Bersama keluarganya terdiri dari seorang istri dan 2 putrinya berjalan cepat menuju keluar kota. Tidak boleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut tidak tega meninggalkan kaumnya. Ia berada di belakang rombongan Nabi Lut berjalan perlahan-lahan tidak secepat langkah suaminya dan tidak henti-hentinya menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya. Dan begitu Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sadum, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sadum. Tidak terkecuali istri Nabi Lut yang munafik itu. Allah berfirman pada utusan malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Quran Surah Hud ayat 81. Getaran tersebut kemudian diikuti gempa bumi yang dahsyat disertai angin yang kencang dan hujan batu yang menghancurkan kota Sadum beserta semua penghuninya. Bertebaran mayat-mayat yang dilaknat oleh Allah di kota Sodom dan hancurlah kota tersebut. Namun masih ditinggalkan sisa-sisa kehancuran kota tersebut oleh Allah sebagai peringatan kaum yang kemudian yang melalui bekas kota Sodom tersebut. Demikianlah kebesaran dan ayat Allah yang diturunkan untuk menjadi pelajaran baginya. Kisah Nabi Lut ini diceritakan dalam Al-Quran, diantaranya Quran Surah Asy-Syura ayat 160 hingga 173 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84. Semoga kita tidak seperti kaumnya Nabi Lut dan semoga Allah selalu melindungi kita dari bujuk rayu setan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Mari membangun channel Islam populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.